Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rahman wa ilahi rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amsayna wa amsana billahi alhamdulillahi la syarika la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita. Salah satunya kita bisa memasuki Ramadan hari yang ke-20. Insya Allah nanti malam adalah malam ke-21, malam ganjil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal ibadah dan amal soleh kita, juga amal puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan rahmatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah, pada malam hari ini saya sebagai pengganti. Mudah-mudahan bukan bosan ya. Mudah-mudahan ibu nama bosan mawon ketika menonton tentang TV di promosi suami penggantian itu bosan betul nopo. Tapi kalau penceramah pengganti betul-betul bosan ibu nih. Bapak Ibu dirahmati Allah, ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengajaran kepada kita. Ini luar biasa. Termasuk saya sendiri sedang mencoba untuk melaksanakannya. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita melaksanakan ini. Allah sampaikan di surat yang ke-66, surat At-Tahrim ayat yang 6, sambung sering disampaikan para ustaz. Allah sampaikan ini adalah misi dakwah. Ya. Misi dakwah Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini potongan ayat di awal. Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini saya potong sedikit. Allah sampaikan kepada kita bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Ini sangat luar biasa beratnya. Ya. Sejarah mencatat, sejarah membuktikan, dan juga qadarullah, ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Bagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, bagaimana Allah abadikan dalam cerita-cerita para nabi, ya. Ketika keluarga ini benar-benar menjadi sebuah ujian bagi kita. Sebenarnya saya berat menyampaikan ini karena ini luar biasa beratnya. Tantangan yang paling besar dalam berdakwah adalah keluarga kita, ya. Ibu-ibu dirahmati Allah, ada 4 tipe keluarga yang Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan kepada kita, berikan ibrah kepada kita bagaimana kita bisa mengambil manfaat ataupun mengambil pelajaran daripada 4 tipe keluarga. Yang pertama adalah keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, ini keluarga yang sangat ideal, yang kepala keluarganya adalah orang soleh, ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian istrinya adalah yang sangat soleha, Siti Hajar dan Siti Hawa, Siti Hajar dan Siti Syarah. Kemudian yang ketiga, putra-putranya adalah putra-putri yang soleh dan soleha, yang nanti akan menurunkan derajat kenabian sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat ideal ini. Di kita ada bukan kira-kira yang sangat ideal
bapak soleh, ibu soleha, anak-anak soleh-soleha. Nah, ini idaman kita semua gitu ya. Kemudian yang kedua, tipe keluarganya Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam, ya. Kedua nabi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kepala keluarganya atau suaminya adalah soleh, Nabi Nuh alaihissalam maupun Nabi Lut alaihissalam, tetapi non sewu istri dan anak-anaknya adalah orang-orang yang membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Niki di dunia juga banyak bisa kita jumpai sing kakung soleh, sing putri non sewu anak istrinya kelakuannya luar biasa membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipe yang ketiga, niki tipenya Fir'aun. Fir'aun itu sing kakung jahatnya luar biasa, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menantang dia sebagai Tuhan, gitu. Tetapi sing setri itu luar biasa solehahnya. Siti sedang Bu? Siti Aisyah, ya, Siti Aisyah, ya. Ini luar biasa beliau, ya. Bahkan beliaulah yang boleh dikatakan inilah menjadi awal mulanya seorang laki-laki itu kalah dengan seorang perempuan, ya. Jadi ketika saat itu Nabi Musa alaihissalam, karena kan Fir'aun memberi peraturan, kalau ditemukan bayi laki-laki maka harus dibunuh, ya. Maka ibunda Nabi Musa alaihissalam ngeleki apa itu, menghanyutkan Nabi Musa ke sungai, kemudian sampai di istananya Fir'aun dan ditemukan oleh Siti Aisyah, ya. Maka ketika mau dibunuh, Siti Aisyah ini matur kalau Fir'aun, engkau kan membuat peraturan kalau ditemukan bayi laki-laki maka harus dibunuh, sedangkan bayi ini datang kepada saya maka tidak boleh dibunuh. Sejak saat itulah Fir'aun diam, dia tidak berani memarahi para wanita. Nah, makanya saat ini pun orang sewu sak garang-garangnya wong lanang itu nak teng jowo, nak teng jero omah kali bojone kluduk ya. Ini sejarah, betul ini nama cerita. Ya, sehebat-hebat apapun seorang laki-laki ketika dengan wanita mesti kalah. Ya, dengan seorang wanita mesti kalah. Sehebat-hebatnya apa seorang suami ketika dia di rumah dengan wanita mesti kalah. Ya, itu berarti ngoten niku. Goro-gorone pas, goro-gorone niku Fir'aun kali istrinya. Ngoten ya Pak. Kemudian yang keempat, yang keempat ini tipenya keluarga Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini suaminya luar biasa jahatnya, gitu, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istrinya juga sama. Maka diabadikan surat Al-Lahab. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada 4 tipe keluarga ini. Monggo kita cermati, kira-kira keluarga kita ini mau masuk yang kemana nih? Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan kita masuk yang pertama gitu, Pak. Yang pertama gitu, tipenya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Gitu Bu? Tapi nuwun sewu garwane Nabi Ibrahim itu kalah ya Bu. Kan itu Nabi Ibrahim, ya. Kita berharap mudah-mudahan kita itu masuk keluarganya seperti keluarganya Nabi Ibrahim. Suaminya soleh, kepala keluarganya soleh, gitu, beribadah kepada Allah, ya. Dia mengetahui hukum Allah dan mengajarkannya kepada anak istrinya, sehingga istrinya juga menjadi istri yang soleha. Anak-anaknya juga sama, menjadi anak yang soleha. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu 4 tipe keluarga yang Allah berikan pengajaran kepada kita supaya kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kok bisa Mas nuwun sewu? Sekarang kita bisa melihat bagaimana seorang suami yang soleh
mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri dan anaknya tidak soleh. Ada, gitu. Ada seorang kiai, ada seorang ustadz, ya, soleh luar biasa. Tetapi nomor sewu kadang-kadang godaan ujiannya adalah istri dan anak-anaknya. Bukan anu kiai belum tentu anaknya menjadi seorang kiai. Ada ustadz belum tentu anaknya menjadi seorang ustadz. Pun sebaliknya, bapaknya kurang ajar, bapaknya kurang ajar tenan iki. Anaknya alim, mungkin buatan ondonya, itu ibrah bagi kita, ya. Ya, luar biasa sekali, ya. Maka apalagi sering kita jumpai bapaknya sudah membangga kepada Allah, tidak pernah taat, orang tahu sholat atau puasa, anaknya saya meneh, buatan karena gitu. Bu anak dikongkong, bu nang masjid nih, bapak ora tau nang masjid toh, gitu. Non sewu. Nah, saya pernah banyak menemui di sana gitu. Ketika TPA itu luar biasa. TPA anaknya disiapin, sing putri ngagem jilbab rapi, sing kakung ngagem sarung, ngagem celana pecis rapi, diantarke tindak ke masjid ke tempat TPA, dikon ngaji. Ya makanya sih tak sama nih 5.000 misalnya. Ya, tapi non saya ibu kok malah orang kudungan, natang di mana patah pak? Ibunya agak pensi, bakalnya kurang gitu. Sing dhuwur kemedunan, sing isor kebugahan. Nah, itu natang mereka kata pak, bener pulau mereka, daerah mereka kata natang mereka itu. Saya patah gitu, Masya Allah. Ya, artinya apa? Itu ketika kita mengajak anak-anak kita, mendawai anak-anak kita, kok kita tidak memberi contoh. Padahal Rasulullah SAW itu nomor satu adalah contoh, uswatun hasanah. Rasul menjengkel ayo berinfak, Rasul nomor satu orang yang paling berinfak. Ayo salat, Rasul salatnya sampai kakinya bengkak. Begitu lamanya salat beliau, ya. Luar biasa sekali, ya. Maka nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, monggo bapak-bapak ini khususipun kepala keluarga, mari kita berdakwah pada keluarga kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kun anfusakum wa ahlikum naro. Mari kita jaga keluarga kita daripada api neraka. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan ini kita ajak anak dan istri kita. Maka nuwun sewu Pak, Bu, ampun juwe-juwe ngelengi sholat kepada diri kita dan kepada anak istri kita. Nah, bapak ibu nyambut gawe diri ibu, Pak, wis dubur urung, orang itu jalan mentok terus, misalnya, yo jadi, ya. Diingatkan, anak-anak kita sama, wis sholat durung, ya seperti itu. Sama ibunya juga, Bu, kalau pengajian masjid Al-Ikhlas tidak kono, misalnya. Kita ingatkan seperti itu. Mudah-mudahan keluarga kita bisa menjadi keluarga yang seperti Allah sampaikan, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, soleh kepala keluarganya, soleh seorang suaminya, solehah istrinya, dan juga solehah anak-anaknya, sehingga melahirkan generasi yang luar biasa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Nyuwun pangapunten. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.